Beberapa terakhir ini kelihatan indeks harga saham gabungan mulai bisa pelan-pelan menguat. Tapi ternyata pasar yang sangat rentan membuat banyak investor terus was-was. Bagaimana investor meneropong kesempatan-kesempatan di pasar modal dari analisis teknikal? Berikut analisis dari Hendra Martono, penemu sistem trading saham arah hunter. Kalau kita lihat komposit, tadi kita lihat IHSG, itu kalau secara arah hunter itu terjadi pada sinyal jual tanggal 23 Maret 2021. Yaitu saat itu harganya di 6.253, itu terjadi 3 pisau merah. 3 pisau merah ini artinya secara jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang terjadi sinyal jual. Nah, kemudian ditambah besoknya sinyal jualnya lebih kuat lagi karena IHSG pada saat tanggal 24 Maret tersebut dia di bawahnya bottom block-nya 6269 dan disertai volume yang besar. Nah, ini yang mengakibatkan kalau kita itu biasa ngomongnya itu adalah turun kelas. Turun kelas ini apa sih maksudnya? Jadi begini, sekarang kan IHSG kan ada sekitar 730 saham dan terjadi dari 12 sektor. Dulu kan 9 aja, tapi sekarang dirubah jadi 12. Nah, ini saya pilihkan di masing-masing itu, saya pilihkan dari totalnya itu adalah bukan 120 saham ya, tapi 119 saham. Ya, 119 saham itu saya rubah, itu dia langsung secara aktif itu dia cari dari yang paling kemiripannya sama IHSG. Kemudian ternyata jumlahnya yang saya ketemu bukannya satu sektor itu 10, tapi 99 saham aja. Tapi itu hampir mewakili dari 12 sektor tersebut. Nah, dari sana itu kita lihat kemudian tanggal 24 Maret itu terjadi yang namanya turun kelas. Artinya performa IHSG dibandingkan 99 saham tersebut, dia kalah. Nah, itu namanya turun kelas. Nah, kemudian mulai dari 7 April, itu sudah mulai terlihat adanya sinyal istilahnya bottoming reversal. Ya, jadi sudah mulai karena ada bottomnya dia yang terendahnya IHSG di tanggal 31 Maret itu adalah 5893. Nah, kemudian tanggal 7 April itu dia mampu melewati yang garis yang saya sebut namanya magenta line. Ya, magenta line itu kurang lebih itu adalah semacam support sama resisten. Tapi masih ada beberapa resisten lagi yang masih belum terlewatkan. Yaitu adalah garis lautan. Saya ngomong garis lautan itu adalah garis biru. Garis biru tersebut itu adalah di 6195. Di 6195 ini itu masih belum lewatin kan, sebenarnya tekanan jual secara jangka panjang ini masih besar. Beberapa hari terakhir ini kalau kita lihat sinyal, jadi adalah dengan market cap-nya 10 triliun dan transaksinya yang rata-ratanya 10 miliar, itu ternyata beberapa saham yang mendapatkan sinyal. Nah, jadi kalau kita melihat dengan pergerakan seperti ini, maka bisa saya simpulkan bahwa ini sudah mulai ada perlawanan. Saran saya, selama IHSG-nya masih belum terlalu kuat seperti sekarang ini, ya masih belum bullish, masih turun kelas, ya saran saya tetap itu mendingan trading aja. Begitu sudah siap, sinyalnya sudah ada, sinyal buy-nya sudah ada, maka ya langsung siapkan trading plan kita. Maka tepat kalau yang katakan Steve Burn, nanti opini kamu itu dengan sinyal, harus ada sinyalnya dong. Jadi nggak boleh beli kalau nggak ada sinyal buy. Kalau kemudian yang kedua, yang seringkali yang terjadi itu adalah kalau kita melihat bahwa kadang-kadang itu ego kita itu yang jalan. Kita tetapkan posisinya berapa. Misalnya kita mau belinya itu 10%, boleh. Tapi harus ada rules-nya. Jadi jangan cuma karena kita masuk ini karena ego kita. Ya, itu nggak bagus. Emosi kita itu harus ganti sama trading plan. Ketika nanti itu kena resistennya itu berapa, ya apakah kita mau jual, kena stop loss-nya berapa, itu kita harus jual. Nah, itu emosi kita sudah nggak boleh lagi ada emosi lagi. Saham-sahamnya yang untuk hari Senin bisa diperhatikan, ini adalah SSIA, terus kemudian yang
terakhir ini BBNI. Nah, jadi yang kita bahas dulu yang masih bisa dibeli untuk hari Senin itu adalah Java. Ya, Java ini sudah mampu mengalahkan performanya, itu saya sebut namanya arah Hunter 99 ya. Di indeks khusus tersebut arah. Nah, jadi itu dia sudah, sekarang sinyal buy-nya sudah cukup bagus ya, dan kemudian harga terakhir kan 2160, target pertamanya adalah di 2270, target keduanya di 2370, dan target ketiganya di 2470. Kemudian stop loss-nya, kalau saya lebih cenderung kalau stop loss-nya untuk Java ini adalah di 1960. Nah, kemudian yang selanjutnya ini cukup bagus ya, jadi boleh beli ya. Tapi kondisinya dia ini adalah masih belum naik kelas. Tapi ini sinyalnya cukup bagus. Jadi sinyalnya cukup bagus, jadi boleh beli. Nah, tambah beli lagi kalau dia di atasnya yang top, di atasnya top 515. Jadi target pertamanya ini adalah 525, target keduanya 540, target ketiganya 555, dan kemudian stop loss-nya di 474. Terus selanjutnya BBNI ya. Nah, kalau BBNI juga peluangnya cukup bagus ya, cuma dia belum mampu melewati yang warna biru. Kalau misalnya harga sekarang kan 6.000, maka kemungkinan kalau masuk itu, maka dia target pertamanya di 6175, target keduanya adalah di 6325, terus kemudian target selanjutnya adalah 6475. Nah, ini agak berbeda sama yang tadi. Kalau ini, kalau bisa dia harus, kalau misalnya hari Senin itu, kalau dia mampu melewati yang 599, bagus banget. Kalau yang untuk BBN ini.